Para pilot Rusia sekarang akan berpikir 1000 kali sebelum berurusan dengan Ukraina. Rasa takut telah ditanamkan dan sejarah telah tercipta. Pada 7 Juni 2025, Su-35 super flanker Rusia hilang di dekat perbatasan Ukraina. Pilot itu mengira tak ada yang mengawasinya selain predator bermil-mil jauhnya yang sudah menguncinya. Beberapa menit kemudian, sebuah rudal Air Intercept Missile 120 C8A MRAM muncul entah dari mana dan menghantam Su-35 tersebut. Jet perkasa itu meledak, suar pelindung tertinggal saat pesawat berputar turun menembus awan. Yang membuatnya heroik adalah Su-35 jauh lebih unggul dari pesawat pemburunya, F-16. F-16 jauh kurang canggih dibandingkan jet Rusia itu dalam hampir setiap aspek. Su-35 lebih cepat, membawa senjata lebih banyak, dan terbang lebih jauh. Secara teori, F-16 tak punya peluang. Namun, satu hal membuat perbedaan besar, tak hanya bagi Su-35 tapi untuk seluruh perang ini. Rahasia yang digunakan Ukraina untuk mengalahkan raksasa itu. Hari itu, pesawat peringatan dini Swedia mendeteksi Su-35 Rusia pada jarak 120-180 mil dan membimbing F-16 Ukraina ke posisi. Lalu pilot melakukan manuver jenius. Pilot Ukraina itu mematikan radar miliknya sepenuhnya. Menyalakannya akan membuat radar Su-35 mengetahui keberadaannya. Pilot F-16 itu terbang di kegelapan, menciptakan penyergapan udara sempurna. Dia menembakkan misil, beberapa detik kemudian misil itu mengenai Su-35. Ini menjadi peristiwa bersejarah, karena ini adalah pertama kalinya Su-35 berhasil ditembak jatuh dalam pertempuran udara oleh jet Ukraina. Namun, yang belum saya ungkapkan adalah bahwa insiden ini bukan mimpi buruk bagi Rusia, bahkan tidak. Kehilangan adalah bagian dari perang. Rusia sangat mengetahuinya. Yang benar-benar membuat mereka gemetar justru adalah gambaran yang lebih besar. Barat menyebutnya koalisi jet tempur. 4 negara, Denmark, Belanda, Norwegia, dan Belgia, turut ambil bagian, berjanji memberikan puluhan F-16 kepada Ukraina. Ini peningkatan besar dukungan Barat, memberi Ukraina kekuatan udara modern yang dibutuhkan. Membawa jet-jet ini ke Ukraina tidak mudah, bukan sekadar menyerahkan pesawat. Dibutuhkan berbulan-bulan negosiasi intens, tekanan diplomatik, dan apa yang kemudian dikenal sebagai koalisi jet tempur. Negara-negara ini bersama-sama melatih pilot Ukraina, merawat pesawat, dan mengordinasikan transfer F-16 di bawah Amerika Serikat. Setelah pelatihan pilot dipercepat, F-16 pertama tiba di Ukraina pada Agustus 2024 dan sejak itu menghancurkan operasi udara Rusia. Pada Oktober 2025, F-16 Ukraina yang kecil namun mematikan menjalankan 80% misi tempur dengan keberhasilan serangan di atas 80%. Jet-jet ini menjadi mimpi buruk bagi Rusia dalam menghadapi rudal jelajah Rusia dan drone Shahid buatan Iran. Mereka menjaga infrastruktur vital Ukraina dan memburu target bernilai tinggi dengan presisi tinggi. Ukraina memakai taktik canggih, sering memindahkan jet, memakai unit pendukung bergerak, dan selalu unggul dari intelijen Rusia. Ini perang gerilya, tapi dengan jet tempur generasi keempat, Ukraina sukses melakukan transformasi militer besar dalam peperangan modern. F-16 kini membuat Rusia takut. Namun beberapa tahun yang lalu, jet yang sama adalah mimpi buruk terburuk bagi Ukraina, meskipun hanya secara diplomatis. Mendapatkan jet-jet ini tidaklah cepat. Pejabat Ukraina telah meminta jet-jet ini sejak awal perang. Kita membahas permintaan tanpa henti selama lebih dari setahun. Terobosan itu terjadi di konferensi tingkat tinggi NATO Vilnius, Lituania, 11 Juli 2023. Sebanyak 11 negara yang dipimpin Denmark dan Belanda menandatangani kesepakatan untuk mewujudkannya. Presiden Zelensky menyebutnya bersejarah. Dan sejujurnya memang begitu. Ini bukan sekadar mengirim pesawat, tapi membangun angkatan udara Ukraina yang modern dan berkelanjutan dari awal. Tapi begini,
F-16 adalah jet buatan Amerika. Jadi meskipun negara-negara Eropa ini ingin mengirimkan F-16 mereka membutuhkan izin dari Amerika Serikat. Dan kabar baiknya segera datang. Persetujuan dicapai Agustus 2023 dan program resmi dimulai. 4 negara jadi kontributor utama. Mereka bisa melakukan ini karena sudah beralih ke jet tempur, F-35 terbaru. Mereka punya F-16 yang siap dipakai meski hanya terparkir. Belanda memimpin langkah ini. Mereka berjanji memberi 24 F-16 dalam 3 tahap pengiriman. Batch pertama tiba pada Oktober 2024, batch kedua pada Februari 2025, dan 6 jet terakhir meninggalkan Pangkalan Udara Volko pada 26 Mei 2025. Mereka negara pertama yang memenuhi janji. Dalam kurang dari setahun setelah pengiriman awal, Denmark berkomitmen memberi 19 F-16. Jet Denmark tiba musim panas 2024 dan Februari 2025 sudah ada 12 jet terkirim. Lalu muncul kejutan besar. Belgia berjanji memberikan 30 F-16. Itu kontribusi tunggal terbesar dari negara manapun. Mereka mengumumkan ini pada Mei 2024 sebagai bagian dari paket militer besar senilai 977 juta euro. Jet Belgia pertama akan tiba 2024, seluruh pengiriman selesai 2028. Mereka mengirim 2 jet operasional dan 2 rangka pesawat untuk suku cadang. Langkah cerdas menjaga armada tetap beroperasi. Norwegia berjanji memberikan 6 hingga 22 pesawat. Sebagian besar sumber menyebut ada sekitar 12 F-16 operasional. Dan pemerintah Norwegia berencana menuntaskan transfernya pada akhir 2025. Total, ada sekitar 85 F-16 dijanjikan untuk Ukraina, jauh lebih banyak dari 55 sampai 65 pesawat yang dibahas pada 2023. Angka 85 tampak besar sampai Swedia ikut campur. Pada 22 Oktober 2025, Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson bertemu Presiden Zelensky dan menandatangani surat niat untuk kemungkinan kesepakatan hingga 150 jet tempur Gripen buatan Swedia. Benar sekali, 150. Jika kesepakatan ini terjadi, Angkatan Udara Ukraina akan mendapatkan peningkatan besar-besaran dengan jet tempur buatan Swedia yang akan bergabung dalam armada mereka. Jika Anda perhatikan, ada yang aneh dengan F-16 karena 85 unit dikirim bertahap, bukan sekaligus. Bayangkan jika Ukraina langsung mendapatkannya. Itu pasti mimpi buruk bagi Rusia, tapi memang bagian dari rencananya. Negara-negara ini belum bisa mengirimkan F-16 sebelum F-35 pengganti mereka tiba. Namun, yang kedua dan penting, pendekatan bertahap ini justru membantu Ukraina. Anda tidak bisa memberi 85 jet tempur canggih, lalu berharap mereka langsung bisa mengoperasikannya dengan sempurna. Peluncuran yang lambat memberi waktu bagi pilot dan kru darat Ukraina untuk belajar, melakukan kesalahan, dan menyempurnakan taktik mereka, dimulai dengan jumlah pesawat yang lebih sedikit terlebih dahulu. Risiko lebih kecil, pelatihan lebih baik, dan ini menunjukkan dukungan Barat ke Rusia tidak akan hilang sebagai komitmen jangka panjang. Dan jumlahnya terus bertambah, dari 55 menjadi 85 pesawat. Dan sekarang berpotensi menjadi 150 Gripen di atas itu. Ini menunjukkan bahwa NATO tidak mundur. Mereka justru semakin serius. Dan hasilnya jelas terlihat. Pada Oktober 2025, F-16 menjalankan 80% misi tempur Angkatan Udara Ukraina. Itu tempo operasional sangat tinggi dan menunjukkan 2 hal. Jet-jet ini andal dan pilot Ukraina tahu cara menerbangkannya. Sejak dikerahkan, mereka telah menembak jatuh lebih dari 1.000 drone Syahid Rusia dan rudal jelajah. Berikut contohnya. Pada 1920, September 2025, Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran. F-16 Ukraina cegat, 29 dari 32 rudal jelajah KH-101 Rusia, itu adalah mayoritas dari semua target yang berhasil dicegat. Jet-jet ini pada dasarnya telah menjadi garis pertahanan pertama Ukraina terhadap serangan rudal Rusia. Pada 13 Desember 2024, Rusia meluncurkan hampir 200 drone dan 94 rudal dalam satu serangan besar.
Hanya satu F-16 yang terbang dan menembak jatuh 6 rudal jelajah Rusia dalam satu misi. Komando Angkatan Udara Ukraina menyebut ini sebagai prestasi luar biasa dalam sejarah operasional F-16. Pilot tempur ini menembakkan 2 Air Intercept Missile 120 AMRAM, 2 Air Intercept Missile, 9 Sidewinder dan menembak jatuh 2 target lagi untuk meraih prestasi tersebut. Hanya dengan meriam 20 mm F-16 saat terbang, lebih dari 650 km per jam atau sekitar 400 mil per jam. Hal ini sangat luar biasa karena menembak jatuh rudal jelajah dengan meriam belum pernah dilakukan sebelumnya dalam sejarah F-16, kata juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Yuri Inhat. Mereka bilang orang Amerika saja tak percaya dia berhasil, beberapa menganggap itu cuma keberuntungan. Bagi yang lain, orang Ukraina sudah memecahkan kodenya dan setahun kemudian keraguan itu hilang. Dulu pesawat Rusia bebas beroperasi di dekat Ukraina, kini tidak lagi. Ingat penembakan jatuh F-35 pada bulan Juni 2025 pada 7 Juli 2025. Penembakan itu terjadi sekitar pukul 10 pagi. Waktu setempat di dekat perbatasan Rusia wilayah Kursk. Sebuah F-16 AM Ukraina, salah satu varian Belanda, berhadapan dengan Su-35S Superflanker Rusia, kemungkinan dari pangkalan udara Lipetsk. Sekarang Su-35S bukan main-main. Pesawat tempur generasi keempat plus terbaik Rusia ini dilengkapi radar modern, sensor canggih, sistem penargetan helm, dan persenjataan mematikan. Menjatuhkan pesawat seperti ini sangat signifikan, baru 9 Su-35 hilang sepanjang perang. Sebelumnya, sebagian besar pesawat dijatuhkan rudal permukaan ke udara Ukraina, bukan pertempuran udara. Namun, F-16 memiliki keunggulan. Bukan senjatanya, tapi mata yang bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Itu disebut pesawat peringatan dini Saab 340 dari Swedia. Pekerjaannya membosankan, tanpa aksi keren atau tembak-menembak, tapi ada satu hal yang membuatnya jadi pengubah permainan. Radar IRII mampu mendeteksi target hingga 280 mil. Radar mendeteksi Su-35 Rusia pada jarak 120-180 mil dan membimbing F-16 Ukraina ke posisi tepat. Selanjutnya, pilot Ukraina mengambil langkah cerdas dengan mematikan radarnya sepenuhnya. Radar APJ-66 F-16 berjangkauan 90 mil, namun jika aktif akan terdeteksi oleh sistem peringatan radar L-150-35 Pastel milik Su-35. F-16 terbang dalam gelap, membuat penyergapan udara sempurna. Pilot Rusia tidak sadar sedang diburu. Pada jarak 1 mil, pilot Ukraina menembakkan rudal Air Intercept Missile 120 C-8 AMRAM. Rudal memakai pembaruan jalur F-16 lalu berpindah ke pencari radar sendiri untuk 12 mil terakhir. Penerbangan berlangsung 36 detik dengan kecepatan Mach 4. Su-35S terkena, pilot Rusia selamat keluar di dekat Kodonovo, Rusia, sekitar 10 mil dari perbatasan Ukraina. Tim penyelamatan tempur Rusia berhasil mengevakuasinya. Ini contoh nyata pertempuran udara modern, bukan sekadar keberuntungan. Peralatan canggih NATO, dukungan peringatan dini terkoordinasi, serta taktik disiplin berpadu sempurna. Ini menunjukkan pilot Ukraina tak hanya menerbangkan, tapi juga menguasai F-16. Namun, Rusia berusaha menutupi kebenaran. Rusia awalnya menyalahkan rudal Patriot Ukraina, menunjukkan betapa sensitifnya kerugian ini bagi mereka. Bukti menunjukkan ini hasil tembakan udara ke udara, pencapaian teknis, dan pukulan psikologis. Ini membuktikan dengan dukungan tepat, F-16 Ukraina bisa melawan jet tempur terbaik Rusia dan menang. Insiden ini memberi pesan, jet tempur Rusia kini rentan jika F-16 Ukraina didukung peringatan dini memadai. Perencana misi Rusia kini menghadapi ketidakpastian baru. Ukraina memang menang banyak, tapi semua ada harganya. Beberapa luka mungkin tak akan sembuh. Mari kita bicara jujur. Kemenangan ini tidak gratis. Hingga Juni 2025 Ukraina kehilangan 4 F-16 dan 3 pilot tewas.
Kehilangan pertama terjadi pada 26 Agustus 2024 saat serangan rudal Rusia, pilot Oleksiy Mes tewas. Pada 12 April 2025 F-16 kedua jatuh, kemungkinan terkena rudal Rusia S-400 atau R-37 menewaskan pilot Pavlov Ivanov. Kehilangan ketiga terjadi pada 16 Mei 2025 akibat keadaan darurat di dalam pesawat. Untungnya, pilotnya berhasil selamat. Pada 29 Juni 2025 Ukraina kehilangan F-16 keempat. Namun, ada hal menarik dari misi itu. Pilot tersebut menembak jatuh 7 target sebelum jetnya jatuh. Dia mengorbankan nyawanya demi melindungi negaranya. Meski ada kerugian, dampak jet-jet ini tetap tak terbantahkan. Pada salah satu serangan terbesar 28 sampai 29 Juni 2025, Rusia mengerahkan seluruh kekuatannya. Pilot F-16 Ukraina menembak jatuh puluhan dari total 537 drone dan rudal, sementara pertahanan udara berhasil menetralkan 475 ancaman. Itu adalah 88% dan Ukraina tidak melambat. Pada November 2024, 200 pilot Ukraina telah lulus dari program pelatihan dasar penerbangan Royal Air Force yang berbasis di Inggris. Itu baru tahap awal persiapan F-16. Sampai Oktober 2024, 12 pilot lulus pelatihan F-16, 11 diantaranya aktif bertugas dalam misi tempur. Masih banyak dalam proses, jadi armada F-16 Ukraina akan makin kuat. Di tengah kekacauan ini, Anda mungkin mengira Rusia melewatkan peluang emas menghancurkan F-16. Rusia selalu mencari peluang, tapi Ukraina tak benar-benar memberikannya dan justru jadi kreatif. Ukraina sejak awal tahu rudal Rusia akan menyerang pangkalan udara mereka. Bagaimana menjaga F-16 tetap beroperasi saat pangkalan terus terancam? Cukup dengan kreativitas. Pada Juli 2025, Ukraina mengembangkan sesuatu yang brilian, yaitu kompleks perawatan bergerak yang didanai oleh Yayasan Amal Comeback Alive dan perusahaan milik negara Ukraina FTA. Ini bukan fasilitas perawatan biasa, melainkan pusat teknis bergerak yang bisa merawat pesawat, senjata, serta kompleks perencanaan misi di mana saja. Menariknya, sistem ini memungkinkan Ukraina mempersenjatai F-16 dengan 3 spesialis bukan 10-12 personel seperti biasa. Dan mereka telah memangkas waktu yang dibutuhkan untuk memasang senjata hingga 50%. F-16 bisa beroperasi dari lokasi tersebar, termasuk lapangan udara sementara, sehingga sulit bagi Rusia menyerangnya dengan rudal balistik. Dan jet-jet ini tidak hanya diam saja bermain bertahan. Setiap langkah direncanakan secara strategis, dieksekusi dengan sempurna. Keberuntungan dan waktu berpihak pada mereka. Tanpa itu ceritanya bisa berbeda. Di balik kesuksesan, banyak orang lupa faktor keberuntungan. Keberuntungan sangat berperan. Jika Ukraina tidak mendapat jet tepat waktu, hasilnya bisa sangat berbeda. Sebelum F-16 datang, kondisi Angkatan Udara Ukraina sangat memprihatinkan. Ukraina telah menerbangkan Mikoyan Gurevich, 29 dan Su-27 era Soviet sejak awal perang. Para pilot pemberani di pesawat-pesawat tua. Ketika Ukraina merdeka pada tahun 1991 negara, itu mewarisi salah satu angkatan udara terbesar di dunia dengan lebih dari 2.000 pesawat tempur. Ini menjadikannya armada udara terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Rusia. Kita membahas pembom strategis, jet tempur, pesawat serang, dan seluruh senjata Soviet. Lalu muncul apa yang disebut dividen perdamaian. Ukraina percaya pada jaminan keamanan internasional dan merasa tidak perlu memiliki seluruh kekuatan militer itu. Jadi, antara tahun 1996 dan 1999, mereka mengeliminasi 29 pembom strategis, 10 Tu-160 dan 19 Tu-95MS bersama dengan 487 rudal jelajah. Dalam kesepakatan kontroversial 1999 sampai 2000, Ukraina menyerahkan 8 pembom Tu-163, Tu-1095MS, dan 581 rudal jelajah jarak jauh ke Rusia. Hanya untuk melunasi utang gas alam $285 juta
Kini, keputusan itu terlihat sangat pendek akal. Pada 24 Februari 2022 saat Rusia menginvasi, Angkatan Udara Ukraina sudah sangat menyusut. Berdasarkan data Flight Global, Ukraina hanya punya 8.128 pesawat. Namun, ada hal mengejutkan. Hanya 56 yang benar-benar beroperasi, sisanya tidak bisa terbang, disimpan, atau perlu perbaikan mahal karena puluhan tahun kekurangan dana. Berikut pesawat tempur yang mereka miliki. 43 pesawat tempur bermesin ganda Mikoyan Gurevich, 29 Fulcrum dirancang tahun 1970-an sebagai respons Soviet terhadap F-16. Dan 26 Su-27 Flanker. Pesawat tempur superioritas udara berat, jarak jauh dibuat untuk menyaingi F-15 dan F-14 Amerika. Untuk misi serangan dan pengeboman, tersedia 12 Venture pembom taktis supersonik bersayap variabel untuk serangan rudal dan bom. Ada 17 Su-25 Frogfoot, pesawat dukungan udara dekat buatan Soviet setara A-10 Thunderbolt. Ukraina bertahan dengan jet-jet era Soviet yang tua, banyak yang tak bisa terbang melawan kekuatan udara Rusia yang modern. Tak heran F-16 jadi game changer besar. Jet yang diterima Ukraina adalah F-16 EM 1 kursi dan F-16 BM 2 kursi. Pesawat ini memang bukan baru, tapi telah diperbarui besar-besaran sehingga kualitasnya setara standar terbaru. Setara dengan F-16 Block 5050 dua Angkatan Udara Amerika Serikat awal 2000-an, perbedaan utamanya terletak pada radar. Seorang pilot Su-27 Ukraina pernah mengatakan dia merasa buta saat bertempur. Radar ANAPJ 66 V2 F-16 menutup jarak pandang jet Rusia yang 2 hingga 3 kali lebih jauh. Sekarang, pilot Ukraina benar-benar bisa melihat apa yang mereka hadapi. Namun, perubahan nyata ada pada persenjataan yang dibawa oleh jet-jet ini. Air Intercept Missile 120A MRAM merupakan peningkatan terpenting. Rudal ini berpemandu radar aktif dan mampu menyerang target di luar jangkauan visual. Ukraina mendapat Air Intercept Missile 120C versi canggih dengan sirip terpotong dan sistem pemandu lebih baik. Rudal ini secara langsung menandingi rudal jarak jauh R-37M milik Rusia, yang memungkinkan jet Rusia seperti Su-35 menyerang dari jarak aman. Namun sekarang, jet tempur Rusia tersebut harus tetap berada lebih jauh ke belakang, menciptakan zona terlarang yang mempersulit seluruh strategi udara mereka. Untuk pertempuran jarak dekat, tersedia Air Intercept Missile 9X Sidewinder dengan Joint Helmet Mounted Cueing System. Kombinasi ini benar-benar luar biasa. Pilot dapat mengunci target hanya dengan melihatnya, meski target tidak ada di depan pesawat. Sangat cocok untuk menjatuhkan rudal jelajah dan drone yang lincah. F-16 bukan hanya untuk pertahanan udara, ini adalah pesawat tempur multiperan. Pesawat ini membawa rudal Air-to-Ground Missile 88 High-Speed Anti-Radiation Missile untuk menghancurkan sistem radar Rusia. Tidak seperti sistem rakitan pada Mikoyan Gurevich 29 Ukraina, F-16 memaksimalkan potensi High-Speed Anti-Radiation Missile sehingga lebih efektif memburu radar pertahanan udara Rusia. Ada juga bom kecil Guided Bomb Unit 39. Satu F-16 dapat membawa 8 bom luncur presisi 250 pon dan menyerang beberapa target sekaligus dari jarak aman. Bom Joint Direct Attack Munition Extended Range dengan pemandu Global Positioning System dan sayap ini mampu menyerang target lebih dari 45 mil jauhnya. Beroperasi di wilayah udara paling berbahaya dunia membutuhkan perlindungan serius. F-6 Belas Ukraina membawa pod jamming ANALQ-131 di garis tengahnya yang memancarkan sinyal menipu untuk membingungkan rudal berpemandu radar. V6 Belas Denmark memiliki fitur khusus bernama Therma Perimeter Intrusion Detection System Plus Pylons. Ini bukan hanya stasiun senjata, tapi juga sistem pertahanan diri dengan sensor peringatan rudal dan dispenser chaff serta flare. Mereka mendeteksi rudal yang datang,
dan secara otomatis mengeluarkan tindakan penanggulangan. Bukan satu faktor saja yang membuat jet ini mematikan, tapi gabungan semua paketnya. Radar, senjata, dan sistem peperangan elektronik digabungkan. Para pilot Ukraina beralih dari menerbangkan jet Soviet yang buta dan usang menjadi mengoperasikan salah satu sistem tempur paling canggih di dunia. Itu benar-benar perubahan paradigma. Maret 2025, F-16 Ukraina mulai menyerang darat dengan bom presisi, dari pertahanan udara menjadi operasi ofensif. Sekarang, disinilah segalanya jadi menarik. Rusia membombardir Ukraina dengan bom luncur FAB yang memakai kit pemandu Universalny Modul Planirovania I-Koreksi I. Pada Maret 2024, Rusia menjatuhkan 3.000 bom seperti ini. Bom-bom itu sangat menghancurkan, tapi kehadiran F-16 mengubah situasi. Sumber-sumber Ukraina melaporkan bahwa pilot Rusia sekarang ragu-ragu untuk terbang terlalu dekat dengan perbatasan. Serangan bom luncur turun sekitar 70% di beberapa sektor dibanding musim panas 2024. Kenapa? Bom luncur sulit ditembak jatuh karena radar dan panasnya sulit terdeteksi. F-16 mampu mengancam Su-34 dan Su-35 yang meluncurkan pembom. Pilot Rusia sekarang harus melepaskan bom luncur mereka dari jarak yang jauh lebih jauh, yang berarti akurasinya berkurang dan jumlah serangan lebih sedikit. F-16 tak perlu menembak jatuh bom itu. Kehadiran di sana memaksa taktik Rusia berubah dan menyelamatkan nyawa warga Ukraina. Sejak awal, tugas utama Ukraina adalah menghentikan rudal dan drone Rusia. Kita bukan sedang membahas pertempuran udara klasik. Meski itu pernah terjadi, misi utama F-16 adalah pertahanan udara, yaitu mencegat gelombang rudal jelajah Rusia seperti KH-101 dan Kaliber. Selain itu, amunisi Syahid buatan Iran yang diluncurkan Rusia terus menghantam kota dan infrastruktur penting Ukraina. Langkah ini jenius, menyelamatkan nyawa dan uang dengan dua alasan utama di baliknya. Pertama, F-16 bisa diposisikan ulang kemana saja di wilayah Ukraina yang luas, memberikan pertahanan udara yang fleksibel dimanapun paling dibutuhkan. Kedua, dan ini cerdas, ini menghemat rudal berbasis darat Ukraina yang mahal. Sebuah rudal pencegat Patriot harganya jutaan dolar. Air Intercept Missile 9 Sidewinder jauh lebih murah. F-16 juga bisa pakai meriam untuk menembak jatuh drone dan rudal jelajah subsonik. F-16 berfungsi sebagai baterai rudal terbang yang bisa digunakan ulang dan menutup celah pertahanan udara Ukraina. Angka-angkanya menunjukkan betapa pentingnya hal ini. Tingkat sorti 80% yang disebutkan tadi sangat mengesankan dan mengandung makna penting. F-16 tak hanya melengkapi, tapi juga menggantikan jet Soviet lama Ukraina. Pesawat Mikoyan Gurevich 29 dan Sukhoi 27 yang sudah tua kesulitan akibat kerugian tempur dan kurang suku cadang. F-16 telah menjadi tulang punggung utama Angkatan Udara Ukraina. Kekuatan udara Ukraina kini sepenuhnya bergantung pada dukungan Barat. Tidak ada jalan mundur. Namun, ini yang menarik. Dampak F-16 tak hanya soal kemampuan Ukraina, tapi juga membatasi tindakan Rusia. Setiap operasi udara Rusia kini harus mempertimbangkan risiko yang lebih tinggi. Seperti yang kami sebutkan, Ukraina tak hanya bertahan, tapi juga menyerang pangkalan udara Rusia dengan keras. Mei 2024, Ukraina memakai rudal Atakam untuk menghancurkan 3 jet tempur canggih Rusia di Crimea yang siap meluncurkan bom luncur. Sebulan setelahnya, Juni, Ukraina meluncurkan 70 drone ke pangkalan udara Rusia dan kemungkinan menghancurkan 3 pesawat pembom lagi. Itu kemampuan serangan Rusia yang dilumpuhkan sebelum lepas landas. Mari kita jujur, F-16 bukan satu-satunya yang mengubah perang. Namun pesawat ini memberi 3 manfaat strategis besar yang mengubah konflik ini. Lonjakan intersepsi rudal jelajah, misil dan drone ini telah menyelamatkan banyak nyawa warga Ukraina serta melindungi infrastruktur penting. Kedua, satu platform untuk bertahan dan menyerang memberi komandan Ukraina fleksibilitas taktis lebih besar. Ketiga, ini sangat penting untuk masa depan Ukraina. Pengoperasian F-16 dengan senjata, pelatihan, dan prosedur standar NATO
mempercepat Ukraina menuju keanggotaan NATO dan jaminan keamanan jangka panjang. Armada ini akan makin besar. Belgia kirim 30 F-16 mulai akhir 2025. Norwegia mengirim lebih dari 2 kali lipat F-16 ke Ukraina dari yang dijanjikan. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyetujui paket pemeliharaan $3.105 juta pada Mei 2025 untuk pelatihan dan perawatan. Itu berarti kemampuan Ukraina untuk menjaga jet-jet ini tetap terbang dalam jangka panjang sudah terjamin. Mari bicara lebih spesifik. Kerusakan ofensif apa yang benar-benar telah terjadi pada Rusia, bukan hanya defensif seperti sebelumnya. Pada 25 September 2025, seorang blogger militer Rusia melaporkan pesawat tempur Su-34 ditembak jatuh di garis depan Zaporizhia, diduga oleh F-16 Ukraina. Itu akan jadi kemenangan udara ke udara pertama yang dikonfirmasi melawan pesawat Rusia berawak. Namun ketika pemeriksa fakta menelusurinya, bukti yang mengaitkannya dengan F-16 sangat lemah. Kehilangan Su-34 memang kredibel, tapi pejabat Ukraina dan Rusia tidak mengonfirmasi penyebab jatuhnya pesawat. Itu mungkin, tapi belum terbukti. Menariknya, ambiguitas ini justru menguntungkan Ukraina. Pilot Rusia kini beroperasi dengan ketidakpastian, tak tahu apakah ada F-16 di luar sana karena tak bisa melihatnya. Apakah mungkin ada AMRAM yang sedang mendekat saat ini? Tanpa selalu konfirmasi tembakan jatuh, F-16 mencapai mission kill dengan mengganggu operasi Rusia lewat kehadirannya. Tugas utama F-16 lainnya adalah menghancurkan pertahanan udara Rusia dengan rudal HARM. Saat ini belum ada laporan rinci F-16 menghancurkan S-400 di sumber terbuka. Namun berikut cara kerjanya. F-16 memaksa operator radar Rusia memilih menyalakan radar untuk melacak F-16 dan berisiko terkena rudal HARM. Atau diam saja dan biarkan celah muncul di pertahanan udara Anda meski hanya sementara. Drone atau rudal jelajah Ukraina menyelinap dan menghantam target penting. F-16 tidak selalu memberi pukulan akhir. F-16 menciptakan peluang bagi pihak lain menyerang. Dan kampanye luas itu telah menang. Seperti roket HIMARS yang menghancurkan pos komando S-400 pada Mei 2023 serta pasukan khusus Ukraina yang menyerang sistem S-400 pada September 2025. F-16 benar-benar mengubah situasi lewat serangan presisi ke infrastruktur komando dan kontrol Rusia. Dalam satu periode 2 minggu di tahun 2025, kekuatan udara Ukraina menghantam 19 target bernilai tinggi milik Rusia secara terpisah. Kita bicara tentang depot amunisi, pusat kendali drone, jembatan, dan yang paling penting, pos komando perwira. Serangan di Kherson menewaskan 30 perwira resimen artileri ke-81 Rusia. Mengapa ini penting? Struktur militer Rusia sangat kaku dan hierarkis. Tidak seperti pasukan NATO yang memberi wewenang pada sersan dan pemimpin junior, unit Rusia sepenuhnya bergantung pada perwira. Tanpa kapten atau mayor, unit tak bisa berfungsi efektif. Peran F-16 memang tidak langsung tapi sangat penting. F-16 mengancam pertahanan udara dan pesawat tempur Rusia menciptakan superioritas udara lokal. Pesawat serang Ukraina seperti F-16 dan S-24 bisa menyerang target dan menghantam struktur komando militer Rusia dengan bom serta rudal Storm Shadow. Sekarang, mari kita jujur. Sebaik apapun kampanye F-16 Ukraina, tetap saja ada tantangan besar yang harus dihadapi. Mei 2024. Presiden Zelensky menyatakan Ukraina butuh 120-130 F-16 untuk menyeimbangi angkatan udara Rusia. Pada Oktober 2025 Rusia mengoperasikan di bawah 60. Itu kurang dari setengah kebutuhan mereka, sangat membatasi kemampuan operasi udara ofensif besar. Masalah pilot juga muncul. Melatih pilot menerbangkan F-16 butuh 6-9 bulan, bahkan bagi yang sudah berpengalaman. Agustus 2024, Zelensky menyatakan Ukraina kekurangan pilot terlatih untuk mengoperasikan semua pesawat. Meskipun lebih banyak jet datang,
Pilot yang memenuhi syarat tetap kurang. Selain itu, semua F-16 yang diterima Ukraina adalah pesawat lama. Kita membahas varian Block 10, 15 atau midlife update model awal era Perang Dingin dengan puluhan tahun jam terbang. Juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ingot, pada Maret 2024 menyatakan modifikasi F-16 tak bisa bersaing, 1-1 melawan jet tempur F-35 Rusia. Radar mereka menjangkau lebih sempit daripada sistem Rusia. Avioniknya kurang canggih dibandingkan varian modern, dan jet-jet lama ini membutuhkan jauh lebih banyak perawatan. Sistem pertahanan udara Rusia S-400 dan S-500 merupakan ancaman yang terus-menerus. Sistem-sistem ini memiliki rudal yang dapat menjangkau hingga 400 km sekitar 250 mil. Ingat, F-16 kedua hilang 12 April 2025. Kemungkinan besar pesawat itu dijatuhkan oleh rudal permukaan ke udara S-400 atau rudal udara ke udara R-37. Beroperasi di wilayah udara yang diperebutkan tetap berisiko tinggi, ditambah ada batasan politik. Hingga November 2024, Amerika Serikat melarang Ukraina menggunakan rudal Army Tactical Missile System dan senjata jarak jauh lainnya untuk menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia. F-16 mampu membawa senjata canggih seperti rudal jelajah JSAM berjangkauan, lebih dari 230 mil. Pembatasan Amerika Serikat mencegah Ukraina menyerang pangkalan udara, gudang amunisi, dan pusat komando Rusia yang menjadi markas pesawat serta senjata penyerang kota Ukraina. Amerika Serikat baru menyetujui penggunaan ATACMS di Rusia pada November 2024 khusus untuk wilayah Kursk, tempat pasukan Korea Utara dikerahkan. Namun, intinya adalah, meski banyak tantangan, program F-16 tetap luar biasa. Ini mengubah militer Ukraina secara mendasar. Mengoperasikan jet ini butuh standar NATO di semua lini. Logistik, pemeliharaan, perencanaan misi, komando, dan pengendalian. Ini mempercepat integrasi praktis Ukraina dengan militer Barat lebih cepat dari program kemitraan manapun sebelumnya. Kebutuhan memelihara dan memperbaiki jet canggih di Ukraina mempererat hubungan dengan industri pertahanan Barat. Ini bisa mendorong fasilitas pemeliharaan lokal dan modernisasi industri pertahanan Ukraina. Perang udara di Ukraina memberi kita pelajaran penting tentang perang modern. Superioritas udara tradisional yang menyeluruh, di mana satu pihak benar-benar menguasai langit, mungkin tidak dapat dicapai ketika kedua belah pihak memiliki sistem pertahanan udara yang bergerak, tangguh, dan berlapis. Peran F-16 bukanlah untuk mendominasi seluruh langit, melainkan untuk memperebutkannya secara efektif, menciptakan jendela pengendalian udara yang bersifat sementara dan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk melindungi aset-aset penting atau memungkinkan operasi tertentu. Kampanye F-16 Ukraina mengubah aturan perang udara modern. Namun, keunggulan mereka akan diuji waktu. Terima kasih telah menonton.